Saran untuk jomblo yang ini ikut movement Indonesia tanpa pacaran. Wiu, ada juga yang dapat pacar di situ. Itu dia. Contoh. Berarti Ustadz tidak boleh bikin a day in my life. Tidak. Atau bagaimana? Kenapa tidak boleh? Boleh. Boleh. Seharusnya siapa tahu ada jamaahnya yang mau cari tahu Ustadzku ini bapak tiap hari. Nah, iya kan? Bangun pagi apa? Oh, bagus berarti. Langkahnya PDP ini bagus nih. Memang PDP hama. PDP sekalian nah. Iya. Kalau yang ini fatality. Di sini. Merah. Iya. Merah. Bisa besar kepala. Bisa. 1 2 3. Besar kepala itu. Kepalanya besar baru 3. Baru anda tukar-tukar. Iya, saya lihat bagus editor. Bagus editornya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sekitar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa kita ini, Sulis? Kita kembali lagi di acara Damai Indonesiaku. Bukan. Oh, lagi di acara Pura-pura Tahu. Pura-pura tahu di episode yang ke-8 sepertinya. Dan ini spesial sekali episode. Iya, kita kedatangan Sabar. Macam tiap episode kamu bilang spesial. Iya, memang tiap episode spesial. Karena makin kemari makin spesial. Iya. Sejauh ini yang paling jauh. Kita sudah kedatangan narasumber Abu Goso. Bukan Ustadz milenial. Bukan Ustadz milenial. Jadi daripada kita labeli dia salting sendiri, mending kita tanya langsung namanya siapa, tinggal di mana. Kita kasih panggung lah dia untuk memperkenalkan diri gitu. Apakah dia becalek atau bagaimana? Atau meresmikan Videotron. Terserah. Kesibukan apa? Konten kreator TikTok kah atau apa? Dakwah apa? Kasih kesempatan. Kesibukan jelas bukan konten kreator, bukan TikTok, tidak. Apa dan? Mahasiswa saja. Mahasiswa saja. Silakan lengkapnya perkenalan diri. Perkenalan nama, golongan Berdiri. darah. Tidak usah. Harus berdiri nih. Nama Muhammad Yudhistira. Oke. Muhammad Yudhistira. Sekarang lagi sibuk jadi mahasiswa di salah satu kota di Indonesia lah. Nah, Di Surabaya. di Surabaya. Sosok misterius sekali. Oh, di luar kota. Di luar kota. Di Surabaya. Iya, jadi yang ini sudah sering sebenarnya beliau ini di mention di video-videonya PPT kemarin. Salah satunya video yang ini. Itu. Oh iya, Ada di sini saya tahu editornya pintar-pintar. Iya, Bisa ada di besar sini kepala. video. Di sini. Bisa besar kepala. Bisa. 1 2 3. Besar kepala itu. Kepalanya besar baru 3. Baru anda tukar-tukar. Iya, saya lihat bagus editor. Bagus editornya di sini. Bagus. Besar kepala. Ya, pokoknya Yudis ini memang waktu di episode keberapa itu yang waktu dengan teman-teman dari romantisasi sudah pernah taspil. Dimension. Itu salah satu salah satu kerja sampingan. Iya, sampingan. Bikin kafling di surga. Penyewaan kafling di surga. Tidak. Masya Allah. Jadi kita sapa saja dengan sebutan bukan Ustadz milenial. Kita akan membahas berita-berita. Jangan Ustaz. Karena memang bukan Ustaz. Oh, betul. Berarti sapa Kalau anak Ustaz, so ada buku. Oh, memang Ustadz harus ada bukunya. Tidak juga. Cuman kebanyakan seperti itu. Ada karya lah paling tidak. Ustadz ini kan guru. Betul. Guru. Oh, mungkin sudah kalau mau mengklaim diri Ustadz ya harusnya mungkin harus ada karya dulu. Ya, gitu. seperti itu. Maksudnya paling tidak dan kau ajar. Karena kau guru kan. Kalau Ustadz bahasa Arabnya kan artinya bahasa Indonesia. Bisa juga itu. Jadi tidak sekadar tahu ilmu agama saja. Karena ya semua orang tahu ilmu agama sebenarnya. Iya. Betul. Tapi kalau followers 2000 maksudnya tidak, kalau Nabi Muhammad kan lebih banyak followersnya. Iya. Betul juga.
Iya. Tidak apa-apa, banyak followers, alhamdulillah bagus. Oh, berarti Ustadz tidak boleh bikin a day in my life, tidak? Atau bagaimana? Kenapa tidak boleh? Boleh, Boleh. boleh. Seharusnya Siapa tahu ada jamaahnya yang mau cari tahu Ustadzku ini bapak tiap hari. Nah, iya kan? Bangun pagi, duha kan? Ya, betul. Sosialisasi keagamaan juga itu. Jadi bangun pagi dia sholat dulu, betul. Bermunajat. Tulis-tulis artikel. Nah, berarti artikel bermanfaat kan perlu. Ya, perlu itu toh. Iya. Perlu, memang perlu. Kayak bagaimana cara tetap mungkin sebagai bukan ustadz begitu, perlu juga menjaga penampilan kan? Perlu. Jelas. Jadi tidak apa-apa bukan ustadz di endorse skincare. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting sudahlah, cukup intronya nih. Kayaknya kita hari ini baru mulai bahas berita tapi pakai pendekatan kita akan minta spiritual sedikit gitu. Saran saja. Mungkin sorry saya potong. Boleh angkat kaki? Boleh, jangan terlalu. Begini. Sorry saya potong. Boleh angkat anak. Anak angkat lah. Ribet. Belum cukup umur. Jadi kita bakal bahas berita-berita ini, Dis. Oke. Tapi ada mungkin pendekatan spiritualnya kita sedikit tanya nanti. sedikit saran-saran spiritual bagaimana. Gitu saja. Maksudnya tidak juga kita ini baku ajar satu sama lain. Betul. Anak juga tidak anak semua tidak expert ini Bang. Kecuali anak ustaz ada buku. Iya. Baru kami tanya-tanya. Tidak apa darimu kan sudah tinggi makom. Berita pertama. Nah, ada yang bilang katanya studi ungkap jomblo susah tidur karena kesepian dan rentan sakit mental. Waduh, langsung bahas soal jomblo ini perjombloan. Iya, kemarin selingkuh ini langsung jomblo. Tapi kan kalau di dalam agamanya kita ini, Nah, apa agamanya kamu? Islam. Dalam agama Islam. Dan kita sudah sering dengar narasi kalau sebenarnya tidak boleh pacaran itu. tidak boleh pacaran. Tidak boleh. Biar baku kesingat sholat subuh. Pacaran syar'i istilahnya tidak boleh, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Terus kenapa kan studinya jomblo susah tidur, kesepian dan sakit mental. Karena mungkin ini jomblo yang mau pacaran, makanya betul. dia pacaran. Barangkali betul juga. Makanya supaya tidak jomblo menikah. Betul. Iya kan? Tapi kalau menikah harus mapan dulu, Dis. Makanya itu sudah yang jadi masalah juga di lingkungan kita saat ini, khususnya di Indonesia. Kalau di kebiasaan di mana? Sebut saja di Saudi lah. Oke. Anak-anak yang sudah masuk usia remaja itu dimudahkan sekali untuk menikah. Bahkan orang tuanya itu masih mau menanggung biaya pernikahan dan biaya hidup dua anaknya ini supaya selamat dari yang namanya zina. Segala sesuatu yang tidak diinginkan sepertinya zina kayak begitu. Nah, cuman kalau di Indonesia memang kayak ya mapan memang perlu. Mapan ini dari segala sisi mulai dari segi harta, kemampuan fisik dan lain sebagainya kan. Memang itu perlu tapi bukan menjadi syarat utama sebenarnya. Iya. Tapi ya asalkan cukup umur kan. Asalkan cukup umur. Cukup umur juga ini bisa dibilang tergantung hukum yang mengatur daerah itu. Tidak juga. Betul juga itu salah satunya. Kayak di Indonesia kan harus perempuan berapa sekarang? 20. Perempuan minimal 21. Berarti tidak bagus itu duta genre itu apa? Justru bagus dong duta genre yang mempromosikan itu. Bertentang. Tidak kalau duta genre kan mempromosikan supaya tidak nikah dini. Seperti itu kan. Cuman itu bentuknya mereka itu saran. Bukan tidak boleh. Iya. Wiu. Tapi nikah dini yang mereka larang juga yang di bawah umur. Iya, dorong bakas. Nah, termasuk 21 itu masih di bawah umur menurut mereka untuk menikah, masih usia dini. Karena dari risetnya tuh organ reproduksinya dan lain-lain maksimal. Seperti itu. Saran lagian kan yang diambil dari salah satu manfaat menikah itu kan maslahatnya banyak. Salah satu terhindar dari perzinahan kan. Dan tidak selamanya orang kalau sudah nikah langsung kawin. Iya, betul. Itu juga yang saya mau bilang. Saran untuk jomblo yang ini ikut movement Indonesia tanpa pacaran. Ada juga yang dapat pacar di situ. Itu dia. Contoh Indonesia tanpa pacaran dapat pacar di situ. Sensor. Jangan dia. Assalamualaikum. Boleh. Cara yang singgung itu kita bilang dapat pacar bukan dapat selingkuhan di situ. Betul. Masa kayak begitu? Iya. Pacar bukan selingkuhan. Iya, pacar bukan selingkuhan. Contohnya
Contohnya apa namanya? Name dropping. Contoh yang tadi nikah tidak langsung kawin itu kan kayak Nabi Muhammad menikahi Aisyah sekitar Aisyah masih umur 7 atau 8 tahun. Kalau salah tolong dikoreksi. 7 atau 8 tahun. Kan tidak mungkin anak 8 tahun mau dikawini kan. Nah, seperti itu. Berarti Jadi memang pernikahan itu ya itu adalah bentuk ikatan cinta saja. Bentuk ikatan cinta. Supaya kita bisa saling memberi Menjaga. proteksi, Betul. kita bisa saling komunikasi. Betul. Gitu. Jadi kalau misal karena jomblo, saya juga jomblo tapi tidak sakit mental. Betul. Rentan katanya di sini rentan. Rentan katanya. Cuman makanya baca Quran Ya, betul. supaya tenang jiwanya. Supaya tenang jiwa. Ya. Quran, Rekam, terus, posting. ya, rekam posting kalau ditanya. Wih. Kalau baca Quran, ambil 3 ayat taruh di TikTok. Itu banyak sekarang kayak gitu. Ini Bagus, memang bagus. Bagus, tidak apa-apa. Kan mayoritas di TikTok itu kontennya tidak ada. Jadi kita Iya. kesana untuk Cuman memberikan kalau kau mau konten menyampaikan terbaik di Al-Qur'an, sampaikan betul-betul tujuannya itu kau sampaikan isinya dan maknanya. Jangan saya ganteng ini. Ada kayak begitu, ada kayak Ada begitu. Agak kurang. Saya tidak tahu sih yang. Saya lihat. Saya dapat, saya cuma berperspektif. Spekulasi. Nah, tidak berperspektif karena TikTok daripada orang joget-joget kayak gitu. Mending Betul diisi- juga, betul mending juga. diisi kisah-kisah Da- da- sahabat. Betul. Gitu. Dakwah. Buat jomblo yang FVP-nya jadi Ya. lewat dia malam ada kisah sahabat. Nah, pas kita bahas ini saya mau bertanya, Dis. Jadi menurutmu seberapa besar tanggung jawabnya anak muda untuk berdakwah sebenarnya? Kalau misalnya dia sudah belajar, sudah mulai belajar agama. Kan ilmu yang paling baik Ya, adalah ya, ilmu ya. yang disampaikan. Iya, Betul. Seberapa besar tanggung jawabnya untuk berdakwah dan ya harusnya bagaimana aksinya untuk Betul. berdakwah? Apa namanya? Kalau mau ditanya secara khusus ke anak muda, terlalu sempit karena tanggung jawab berdakwah itu tanggung jawab seluruh umat Islam. Semua manusia khususnya yang beragama Islam. Sampaikanlah walau hanya Satu ayat. Seperti itu. Apa namanya? Cuman jangan sampai salah mengartikan kalau berdakwah ini harus ceramah. Harus di mimbar, harus diundang kajian ke sana kemari. Tidak. Karena untuk seperti itu, untuk buka kajian, untuk khutbah Jumat, apa semua segala macam Harus itu tersertifikasi mungkin. tidak juga sebenarnya. Harus Mungkin sempat saya juga baca berita kalau tidak salah, untuk kedepannya nanti untuk yang kajian-kajian sama yang khutbah Jumat itu paling tidak mendapatkan sertifikasi dari MUI. Iya, dari MUI seperti itu, supaya yang orang yang tampil ini memang betul-betul layak atau kompeten untuk diambil ilmunya dan membahas itu. Nah, jangan sampai mengartikan dakwah ini sesempit ceramah, karena kalau misal kita artikan dakwah sama dengan ceramah, maka sulit bagi kita untuk berdakwah. Tapi dakwah ini maknanya sebenarnya lebih luas. Makanya kenapa dia bisa jadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Dakwah, kita punya kewajiban berdakwah ketika kita sudah memiliki ilmu. Ya, betul. Ilmunya ini harus kita bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana itu bisa Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan ilmu? Bagaimana kita bisa tahu kalau ilmu ini sudah bisa kita pertanggungjawabkan? Lihat ilmu yang kita pelajari ini apa dasarnya. Oh. Kalau dia sudah ada dasar Al-Qur'an, baru dia sudah ada dasar dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Terus memang dipakai pemahaman dari pemahamannya para sahabat, pemahaman terbaik di generasi-generasi Islam, maka dia sudah pantas untuk mendakwahkan ilmu yang dia miliki. Dia Seperti pastikan itu. sendiri dulu ilmunya. Karena kalau kayak katanya Imam Bukhari di awal-awal kitabnya itu, beliau bilang al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan mengamalkan. Berucap di sini maksudnya berdakwah. Berdakwah atau menyampaikan kepada manusia. Jadi sebelum kita menyampaikan atau sebelum kita mengamalkan, kita harus punya ilmunya dulu. Nah, ilmu apa yang dimaksud Imam Bukhari di sini? Ilmu itu tadi yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih dan dipahami dengan bagaimana cara para sahabat itu memahaminya. Nah, berdakwahnya banyak. Dakwah itu ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, dakwah dengan lisan, dengan cara menegur langsung atau kasih tahu secara langsung, atau tidak dakwah bil hal. Ini juga biasa dakwah yang paling besar dampaknya, justru lebih besar daripada lebih besar daripada dakwah dengan lisan. Dakwah bil hal itu dakwah dengan perbuatan, menunjukkan sikap seperti itu, kayak begitu. Jadi kadang kan biasa kalau ada misal di satu circle tuh, ada di satu circle satu temannya ini hijrah, kong hijrahnya juga ngangong-ngangong. Biasa deh
teman-teman yang belum sholat kafir. Ya. Tidak begitu. Maksudnya kau kasih tunjuk saja kau ini, ayo kita sholat begitu ya. Kasih ingat pelan-pelan. Baru kau kasih tunjuk juga kau itu memang 5 waktumu jalan, apa segala macam. Insya Allah teman-temanmu itu lihat. Baru berubah juga kau punya sosial. Iya, kau punya cara bersosialisasi. Kau punya bermuamalah. Jadi orang lihat, oh dia ini semenjak hijrah bagus perangainya, bagus muamalahnya. Walaupun dia tidak sampaikan kan. Walaupun dia tidak sampaikan, orang biasa. Lisan, jadi dengan seperti itu orang biasa lebih tertarik untuk mendekati kita dan mengenal apa yang sudah kita kenal. Betul. Seperti itu. Begitu sebenarnya dakwah itu tanggung jawab semuanya. Teduh sekali pemirsa. Teduh sekali pembicaraan kita pada hari ini. Kita lanjut. Jadi ya mungkin tadi itu ya pesannya. Jadi kasih cukup dulu ilmu. Baru diamalkan. Biar ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Jangan ilmunya juga masih di awang-awang, kajian kesana kemari. Berarti fokus untuk membenahi diri dan menyampaikan. Betul. Begitu dia. Masya Allah. Bukan Ustadz milenial. Bukan Ustadz. Iya. Luar biasa. Kita ke berita selanjutnya kalau begitu. Nah, ini langsung dikritisi nih. Ada berita katanya ada pencuri kotak amal. Dia mau curi kotak amal terus kena jebakan tikus. Maksudnya dia kasih masuk tangannya baru ada jebakan tikus di dalam. Mungkin. Ada Nah, gambarnya. ini gambarnya. Iya, dia kasih Memang masuk, dibilang set, detik-detik. Berarti di dalam kotak amal itu ada jebakan tikus. Bagus Nah, juga sih. pencurian kotak amal. Tapi menurutku yang kita bahas bukan soal pencurian kotak amal karena sudah biasa. Bagaimana pendapat soal pejabat-pejabat yang mencuri? Kenapa ke sana? Ini dong. Tidak. Ini kan detik-detik pencuri kotak amal terkena jebakan tikus. Kalau di sana kan tikus-tikusnya tapi bohong. Susah dijebak. Tikusnya lebih pintar soalnya. Aduh. Bahaya, nanti Komiu datang ini baru kita ini kontra pemerintah. Kita sebenarnya pro pemerintah, tidak pernah. Siapa bilang kontra? Saya pro. Memangnya saya bilang tikus-tikus tadi itu pemerintah? Tidak. Tidak. Saya tidak bilang pemerintah. Wakanda, pemerintah Wakanda. Betul. Seperti itu. Kita pro di sini luar biasa. Mungkin tujuan pegawai syaranya masjid itu bertaruh jebakan tikus itu supaya uang-uang yang di situ tidak Betul dimakan juga. tikus. Betul. Atau Tikus supaya yang mana? Tikus yang kan ada sudah tikus yang pakai dasi. Oh, kalau itu orang tidak mencuri begini. Nah, bagaimana? Biasa dana Quran yang dorang selewengkan. Biasa. Jadi dorang tidak balolo begini, tapi dorang balolo begini. Kait lagi proyek. Berarti tidak. Oh iya, masa tikus dijebak tikus? Iya, tidak bisa. Nah, tapi itu menarik itu. Bagaimana sebenarnya pendapatmu soal orang yang dari luar itu kelihatannya ya mungkin dia dipercayakan atas suatu jabatan yang kita merasa itu jabatan yang suci misalnya. Bahkan di pemerintahan mungkin. Atau kayak dia perangainya ya orang starter pack orang alim gitu. Iya, starter pack. Ya, tapi ternyata wah korupsi. Iya. Maksudnya apa ya? Yang kalau menurutku paling dasar dari kenapa orang bisa korupsi itu sebenarnya tidak punya rasa apa namanya? Kona'ah itu merasa cukup. Kalau mau dipikir dorang itu tunjangan besar sekali, gaji pokok juga lumayan besar. Dorang di mana ini tunjangan besar, gaji pokok besar? Orang-orang yang bersangkutan lah. YBS. Iya, apa itu? Yang bersangkutan. Iya, YTH. Jadi begitu, maksudnya tidak punya rasa cukup saja. Jadi tidak punya rasa cukup itu bikin orang tidak bisa bersyukur. Betul. Makanya terjadilah korupsi dan segala macam. Jalan terbaik untuk bersyukur. Jalan terbaik untuk bersyukur itu merasa cukup. Iya, kalau misal kau sudah dapat kalau misal sudah dapat gaji sekian, tunjangan mall di Surabaya. Tunjangan. So besar. Bersyukur merasa cukup itu bisa melatih kita untuk mungkin bersyukur. Dia berpikir kalau semakin besar dia dapat potongan ke zakat dan lain yang harus diinfakkan itu lebih besar juga. Atau dia berpikir begitu. Iya, harusnya begitu. Jadi zakatnya lebih. Tidak juga itu. Zakat tetap 25. 2,5. 2,5%. 2,5. Ya, misalnya dia sekarang 1M. Mau korupsi kayaknya 2M lagi supaya potongan zakatku nanti bisa lebih. Kan banyak orang-orang yang kayak tidak begitu. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Apa itu? Artinya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali segala sesuatu yang baik. Jadi kalau kau zakat pakai uang korupsi, itu tidak boleh. Tidak boleh.
tergantung pahalamu antara Multatura dan Jembatan Kasubi. Tidak ke sana. Ya, betul. Tidak di Palu, tidak ke sini. Betul. Tapi sama juga ini, debat curi kotak amal masih pakai tangan begitu. Kan sekarang sudah kiris. Wah, betul. Kris. Kayak kemarin kejadian kan di Jakarta tuh. Ada kok. Iya, beberapa masjid kotak amal. Iya, baru salah satu masjid yang dia taruhkan itu, masjid yang biasa saya datangi memang. Iya, dia ganti dia punya itu. Dia punya apa? Dia punya barcode itu. Dia ganti itu salah satu masjid yang biasa saya datangi, memang itu masjid ramai sekali. Ya. Baru yang datang sana juga memang tajir. Iya, jadi besar sekali sudah untung dia dapat itu. Saya pas dengar itu berita, bagus juga. Maksudnya inovasinya baik. Iya. Implementasinya. Betul, makanya iptek dengan imtak itu harus setara. Jadi begitu iptekmu naik sekali, tinggi sekali, tapi tidak diimbangi dengan imtak yang bagus. Ada terjadi yang seperti itu. Unggul dalam iptek, anggun dalam imtak. Cerdas berakhlak. Cerdas berakhlak memang. Sampai subuh. Lalu bukan. Beda. Mumpung kita lagi bahas pemerintahan ini. Ini berita saja. Kita tidak tahu juga. Jadi kita orang ini pas terjadi. Cuman kita orang ini pas mau produksi selalu begitu. Pas mau produksi malamnya cuman scroll media, tiba-tiba dapat berita bahas besok. Begitu bagus. Tiba-tiba FVP pertama masih kata-kata, FVP kedua kenapa orang di kereta? Tiba-tiba ada in my life. Tiba-tiba ada apa begitu kutipan bijak di kaca. Betul. Jadi bagus sekali. Iya, saya sering nonton juga itu. Bagus. Maksudnya dia tulis begitu di kaca, dia punya nasihat. Dia tulis pakai spidol gitu, itu bagus itu. Saya sapu terus aja ini. Terus lagi ada kasih belok. Saya sudah lanjut. Sudah. Jadi ada ini berita kita orang dapat tadi malam. Katanya begini, dia bilang, viral anggota DPRD DKI fraksi PDIP main game judi slot saat rapat. Terus dia klasifikasi, namanya Cinta Mega kan? Cinta Mega itu Candy Crush. Candy Crush. Padahal depo. Sudah digaji rakyat menggunakan untuk hal yang haram. Judi. Sayang sekali memang. PDIP ini D-nya. Kan demokrasi. Demokrat atau demokrasi? Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya, perjuangan. Dan kita jangan lihat partainya. Partainya berkualitas, mungkin oknum. Saya kira tadi jangan partainya berkuasa. Memang berkuasa. Iya, berkualitas dan berkuasa. Presiden dari PDIP. Betul. Ketua DPR dari PDIP. Kurang apa lagi? Dapil Palu Barat. Dapil Palu Barat. Untung saya Palu Timur. PDIP berkualitas. Iya, betul. Sudah dipecat juga, PDIP dipecat. PDIP sudah pecat Cinta Mega. Bagus berarti. Langkahnya PDIP ini bagus nih. Memang PDIP PDIP sekalian Iya. Kalau ente ini Fatality. di sini. Merah. Iya. Merah darah. Biar orang nasib. Pokoknya mulai kampanye nanti piring di rumahku gambar banting. Iya. Mau makan ingat PDI. Allahu Akbar. Nah, ini sudah pasti dosa ini kan, Dis? Jelas. Sudah pasti dosa. Kejelasan. Maksudnya banyak sekali pintu dosanya. Pertama judi jelas. Yang kedua mengkhianati amanah. Mengkhianati rakyat. Amanah. Ku dibayar, enak-enak baru sama Candy Crush. Maceku main Candy Crush daripada saya lihat yang begini. Alasan macam Ada sayapnya Candy Crush. Saya tidak pernah main Depo Karena mumpung lagi bahas-bahas soal DPRD ini. Benar menurutnya antum orang yang kampanye tapi tagline agama. Ada kan? Ada. banyak. Iya kan? Iya, pas baca Alek pakai peci, apa mau? Iya kan begitu kan. Kenapa begitu pun di Indonesia kira-kira ada tagline agama. Kenapa begitu di Indonesia? Karena jujur di Indonesia jualan paling laku itu jualan agama. Oke. Di segala sisi ente isi agama laku. Makanya kenapa orang jualan agama bisa endorse skincare? Oh my God!
Ya Allah. Laku. Supaya maksudnya skincare-nya juga laku kan? Kan kita disuruh berdagang. Iya. Nabi Muhammad pedagang. Nabi Muhammad dari kecil pedagang. Yang penting halal. Yang penting halal. halal. Kecuali bacuri di kotak amal ya. Tidak boleh. Atau yang misalnya dia kampanye bawa agama, memanfaatkan agama itu tapi salah. janji palsu. Janji palsu. Ya. Tidak, kalau ditepati, kalau ditepati Alhamdulillah. boleh. Kalau ditepati bukan kalau ditepati, harusnya ditepati. Iya, cuman memang jualan sesuatu itu dengan dalih agama juga harus agak mendapat kritikan sebenarnya. Kayak seperti itu. Apa namanya? Kecuali misal yang orang jual ini herbal. Orang jual ini herbal. Nah, herbal ini ada dibahas di dalam hadis atau di dalam Al-Qur'an. Menjamin tentang kesehatan apa segala macam tentang misal kayak madu. Minyak Ya, zaitun. madu ada minyak madunya. zaitun. Iya. Tapi bukan pondok pesantren. Bukan zaitun. Itu baru misal pas dia jual dia kasih tahu maksudnya sebagai juga salah satu bentuk dia menyampaikan kepada yang mau beli ini kenapa saya jual madu ini karena madu ini begini hasilnya begini di Al-Qur'an dibilang begini. Di Al-Qur'an. Iya itu tidak apa-apa. Cuman kalau misal kayak agama ini digandeng betul-betul untuk Keperluan pribadi. keperluan pribadi pribadi dan untuk politik. personal branding ini Personal branding. cuaks juga ini. Cuaks juga itu. Iya. Tapi kan bagaimana kalau misalnya ada banyak masyarakat Indonesia yang merasa kalau agama itu adalah sesuatu hal yang sangat lekat dengan mereka, nilai-nilai yang mereka sangat percayai, dan mereka mau memilih pemimpin ya yang sesuai dengan nilai-nilai agama tersebut. Otomatis mereka perlu pemimpin yang menunjukkan dirinya dengan sosok-sosok agamis. Iya betul. Apakah tidak boleh ulama jadi umara juga? Justru bagus sekali Umaro itu pemimpin. Oh, pemimpin. Umaro itu pemimpin. Bagus. Karena setidaknya dengan ilmu agama yang dia miliki dia bisa menjaga elektabilitas, Ya. keberlangsungan hukum di negara ini walaupun tidak harus mengganti dengan hukum Islam. Betul, Beda betul. cerita Iya, lagi beda itu. cerita. Kan Berarti tidak kembali- apa-apa misalnya dia Ya. terpilih jadi Iya kan misalnya kayak wakil presidennya. jalur Iya, wakil presidennya kita ulama kan. Iya, ulama. Kiai Ma'ruf Amin. Iya, Ma'ruf Iya kan? Ya, Katanya habis tutup akun. Katanya baru muncul habis tutup akun. Kemarin ada dia di pelantikannya Nugit baru dilihat lagi di postingannya presiden. Iya, Saking tapi- sibuknya. Saking sibuk. Saking sibuknya. Lagian kan amal soleh itu tidak harus dilihatkan terus. Nah, mungkin Siapa ada tahu beliau lebih prinsip-prinsip. banyak lebih banyak memanfaatkan uang negara itu untuk ke Menjantuni gubuk-gubuknya anak orang yatim. miskin. Ya, Karena mungkin. katanya Megawati kemarin malaikat itu hidup di gubuk-gubuknya orang miskin begitu katanya. Saya tidak tahu juga kalau tidak salah. Jadi kita tahu ada nanti videonya di sini. Susah lagi. lagi Video. Arhan editor. Ya Allah. Ya, seperti itu diperlukan memang Diperlukan. pemimpin. Yang menjadi masalah kembali lagi berarti yang menjadi masalah kalau misalnya brandingan agamisnya itu dia tidak bisa bertanggung jawabkan. Iya, itu salah sekali. Itu salah sekali. Apalagi dia cuman ini momentum ini. Momentum. Dia manfaatkan segala Iya, macam iya, pas iya. ada kan juga kejadian dia basumbang tehel di daerah mana itu dia basumbang Iya, tehel baru pas setelah itu naik diambil ulang. iya Tidak pas naik, naik tidak diambil naik, diambil ulang. ulang. Tehelnya belum dipasang. Belum dipasang. Oh, untung belum dipasang. Untung belum dipasang. Kalau usah dipasang Kalau ribet. dipasang ribet. Ribet sekali. Babar tukang lagi. Pembetin lagi. Iya, Sumpit betul lagi. itu. Jadi harus lebih bijak lah kita melihat Dalam- isu-isu agama dalam politik. Iya. betul, Tahun-tahun politik kan. harus lebih pintar Harus lagi. lebih pintar. Tidak apa-apa untuk memilih pemimpin yang kita merasa dekat dengan pemimpin ini karena mungkin seagama. Betul. Kita percaya dengan Betul. nilai agama Betul, yang betul. dianut. Mungkin Tapi kalau- pastikan kredibel tidak. Iya. Kalau mau Gitu, tahu gitu, dia gitu. bagaimana akhlaknya datangi, jangan lihat kontennya. betul datangi aja itu jangan datangi pas mau dekat-dekat juga. Tidak, Maksudnya Jangan lihat selama apanya? dikenal. Jangan lihat kontennya. Pejabat berkonten kah? Itu berita selanjutnya. Pemirsa seru sekali. Kali ini. Ayo kita ke berita selanjutnya. Berita Wah, ini emak-emak ini tentang emak-emak. Emak-emak grebek itu gumbu-gumbu. semak-semak. Betul. Mak-mak, mama-mama. Ini kalau di sini mama-mama grebek tempat sabu. Temukan pemuda lagi nyabu dan bong. Polisi amankan pemilik rumah. Nah, Apa, ini Bung? Apa, Bong itu alat isap. alat isap sabu. Kamu tahu ah? Alat isap sabu. Kamu tahu? Sulis pengadaan bong lah. Iya lah. Halo. Halo Denny. Salah. Bukan Halo, BNI, bukan BNI. Halo. BTN. Tidak.
karena kita di sini pemuda-pemuda yang luas pengetahuannya. Jadi kita tahu. Luar biasa. Mantan pemakai juga. Residivis. Santu sober. Wah. Polisi amankan pemilik rumah. Ya, jadi memang the power of mama-mama memang ini ya. Tapi ini tidak bisa lagi kita tahanin, sudah pasti haram Sudah ini pasti kalau soal. haram. Tapi bagaimana menurutmu Dis soal Pencegahan atau bukan pencegahannya, justru penanganan orang yang terlanjur. Nah, Terlanjur mungkin dia mungkin ada teman-teman kita yang kita narkoba. ya kita sayang dengan orangnya, Iya. tapi dia sayangnya sudah terlanjur jauh. Terus dia mau kembali ke jalan. Ya, kira-kira bagaimana? treatmentnya bagaimana? Apakah Ya. strik langsung? Kalau selama ini. Soalnya yang saya dengar dalam rehabilitasi juga ternyata unsur-unsur keagamaan dan spiritual penting untuk Iya, memang Untuk penting sekali, memang di penting proses sekali. Semuanya itu apa perannya unsur-unsur spiritual di situ? Perannya unsur spiritual di situ ya sangat penting memang sih, maksudnya buat ya paling minimal itu sebagai pengingat buat dia. Cuman sekali lagi yang kau kasih ingat ini orang sober, jadi kadang kan Iya, juga agak nganggung-nganggung sulit kan, ya. makanya apalagi Seperti kalau itu. kita punya teman yang seperti itu dan kita tahu dia ini orangnya baik. Iya. Tapi ya itu saja kekurangannya mungkin. Bagaimana caranya kita ingatkan ini? Harus yang pertama memang paling kuat harus ada tameng dari diri sendiri dulu. Dari si pemakai ini paling tidak dia harus betul-betul kuat, dia punya tekad ini mau berhenti dengan ini barang. Karena kalau mau siapapun kasih ingat. Tapi kalau memang keinginan buat make lagi itu masih besar, kayaknya masih sangat susah. Tapi tetap harus didakwahkan dia, diajar. Tetap harus didakwahi, harus diajar. Cuman caranya juga harus dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Yang baik. Contoh Oh, yang kalau ihsan ini, ya, kalau baik, yang ini sebenarnya bisa agak sedikit dikritisi nih. Mama gerbek tempat sabu, temukan pemuda lagi nyabu dan bong. Polisi amankan pemilik rumah. Pertama, alhamdulillah memang maksudnya kalau mau dipikir bagus juga ini ibu-ibu ini gerbek segala macam kan. Cuman yang pertama dorang ini bukan orang yang berwenang. Iya, betul. Takut rentan terjadi main hakim sendiri. Main hakim Ya, sendiri. segala Terus macam. juga orang sober memungkinkan juga itu ibu-ibu betul. dilukai. Sangat bisa dipahami dan memang ini tindakan yang juga tidak bisa kita langsung main menyalahkan karena mungkin si pemakai ini memang sudah sangat meresahkan warga segala macam sampai terjadilah kejadian ini. Contohnya pernah waktu itu Umar bin Khattab itu lagi patroli malam istilahnya. Patroli malam. Dia sudah jadi seorang pemimpin di Iya. Sudah Dia yang jadi. patroli, tapi. Dia Waktu itu belum jadi pemimpin. Waktu itu masih ada nabi. Waktu itu masih ada nabi. Cuman kebiasaannya Umar kan amar ma'ruf nahi mungkar kan keliling malam. Seperti itu. Nah, tidak lama dia lihat di jendela atau pintu ada tabuka sedikit, ada kakek-kakek lagi minum khamar, lagi mabuk kan segala macam. Digerebek sama Umar. Umar tiba-tiba masuk terus Umar ceramai. Ini haram, ini apa semua segala macam. Terus katanya kakek-kakek ini, betul apa yang kau sampaikan? Saya bisa terima, tapi saya tidak terima caramu. Kau masuk rumahku, ini rumahku. Saya lebih berhak terhadap rumahku dan kau masuk tanpa izin. Saya akan adukan ini kepada Nabi. Si kakek-kakek ini mengadu kepada Nabi dan membenarkan apa kata-katanya si kakek ini. Dan tidak membenarkan dan tidak membenarkan apa yang dilakukan Umar. Walaupun memang tujuannya kita itu baik. Tujuannya kita itu baik, tapi perhatikan juga caranya dengan cara baik. Paling tidak kan bisa kita lapor polisi dulu kan. Polisi. Ya, soalnya di sini kalau headline-nya kita tidak tahu juga apa isi berita Iya, detailnya, barangkali tapi orang sudah headline-nya gerebek itu seakan-akan dia yang main tangan langsung. Itu baru polisi datang. Apa barangkali orang so lapor baru tidak ada respon. Ya. Tidak mungkin. Masa tidak mungkin? Tidak mungkin memang. Tidak mungkin lah. Polisi Indonesia ini bagus sekali. Baru orang telepon belum kasih tahu lokasi, so ditambah dorang. Itu dibuol. Itu dibuol. Iya. Belum jago itu. Kalau kan sudah ada sekarang polisi-polisi yang di kelurahan. Iya betul. Itu Kan apa namanya? Babinsa. Kalau Babin Kamtipmas itu apa? Sama. Sama. Ketertiban masyarakat pokoknya ujung. Oh begitu. Kalau Hansip. Aduh, satuan apa kayak ada. Kenapa Hansip ada satuan di situ? Tidak, itu satpam Satuan Pengamanan. Iya, Hansip apa? Ada penyangannya. Cari dulu di TikTok. Di TikTok. Kenapa di TikTok? Nanti editor yang cari ini kepanjangan. Ada kepanjangannya Hansip itu bukan. Banyak Organisasi Pertahanan Sipil. Nah, Apa? Organisasi Pertahanan Sipil. Organisasi sipil. Oh, Hansip Pertahanan Sipil. Pertahanan Sipil. Oh iya, betul. Hansip. Zen. Terima kasih. Linmas begitu yang pakai Linmas PNS. Tidak, Hansip juga ada Linmasnya yang hijau. Oh, yang hijau. Tapi sekarang sudah ada baju Linmas
Kalau ke TPS biasa nanti TPS ada orang pakai. Ada. Kemarin tidak ada. Iya enggak? Baju lama dia pakai tuh. Oh iya. Ada pengadaan baru. Jadi pemilu tiada pengadaannya. Apa? Pemilu tiada pengadaan bajunya. Kan itu. Ayo. Nah ini kita tanya dulu pendapatnya Yudis soal yang kita bahas di episode sebelumnya, soal isu perselingkuhan. Ada ini beritanya, pria ini bangun terowongan bawah tanah agar bisa selingkuh dengan istri tetangga. Oi, niat. Bagaimana itu kalau ini lebih niat daripada download Gojek buat baca? Iya, lebih niat ini di Meksiko ini di Meksiko. Oh, Meksiko. Oh, gak ada orang Indonesia. Gak ada. Indonesia cuma sampai di Gojek saja. Tidak bisa dia. Di sini kok gali ke bawah pondasinya orang. Sepitangnya orang pondasinya orang. Bagaimana itu? Kan kalau kalau kita semua nikah bisa 4 tuh. Kalau mampu. Kalau berselingkuh bagaimana? Bagaimana kira-kira? Selingkuh ini jelas tidak dibenarkan. Kenapa ada Ada syariat poligami, ada keringanan memiliki istri lebih dari satu di dalam Islam. Salah satunya menghindari yang kayak begini. Karena untuk beberapa lelaki itu bukan mau dibilang tabiat kalau dibilang tabiat kayaknya buruk sekali. Cuman dia kayak tidak puas kalau cuma satu. Pilot. Tapi kau juga kalau misal tidak cukup satu. Tapi kau juga kalau tidak cukup satu, ya kau lihat juga kemampuan dirimu. Iya. Poligami ini memang Nabi mencontohkan, ya kan, para sahabat juga mencontohkan. Cuman kau lihatlah dorang itu bagaimana. Memang kita tidak bisa sama persis dengan mereka keimanannya. Cuman ya kau bisa adil tidak? Iya. Nah kebanyakan laki-laki ini sudah terlalu buta dengan disebabkan dengan hawa nafsu. Sehingga dia membenarkan tidak, saya ini bisa adil apa semua segala macam. Akhirnya sering juga terjadi perceraian di rumah tangga kedua, ketiga, keempat. Akhirnya kan yang sayang si perempuannya juga. Kayak begitu. Dan ya kalau mau mengadakan praktik seperti itu ya harus persetujuan kedua belah pihak dong. Pernah diceritakan salah satu ustadz pernah Harimi ini dilamar sama laki-lakinya. Gimana dia sampai babos ini? Harimi ini dilamar sama laki-lakinya. Baru Harimi ini punya bestie. Oke. Sama-sama sudah ngaji. Maksudnya sama-sama sudah sering kajian. Baru Rajal ini juga rajin kajian. Ya. Baru pas mau maju melamar ini laki-laki ini Harim bilang, kalau kau mau lamar saya, kau lamar juga temanku. Gari. Masya Allah, berkahnya kajian itu. Besok sulis kajian sudah. Cari memang mau kodor. Ngajar. Ada cari memang. Anak kembar. Iya kan, jadi sajarnya kedua gitu. Kan dia boleh pacaran. Tapi kau mau poligami? Kalau mampu. Berarti ada mau. Kan ada niat. Iya, mampu itu kan syarat. Tapi kalau misal kita sudah mampu, tapi kalau kita mau tidak poligami. Nah, kalau nanti kondisinya ada tidak diminta-minta. Minta mau. Memang konsep tadi minta-minta. Kalau saya misalnya tidak dapat bestie 2 orang. Yang aku bawa misalnya. Iya. Karena dia bilang kalau mau lamar saya, lamar juga bestieku. Kalau tidak dapat yang kayak begitu, berarti 1 kali 2 kan itu toh. Kalau tidak itu tetap juga saya minta izin batanya dan sebagainya. Kan menurutnya komi saya mau menikah lagi. Zen kami. Gitu. Saya tidak mau tanya ente. Saya tidak tanya saya. Ya, ini yang kedua dari terakhir. Bule Polandia dinikahi pria Sinjai. Wah, panainya itu. Kaget pasti boleh. Ada viral di TikTok. Sinjai ini mana? Sulawesi Selatan. Oh, rambutan Sinjai. Binjai itu. Oh, itu Binjai. Binjai yang depan SMP 3 itu Binjai. Bebek Binjai. Bebek Sinjai. Oh, bebek Sinjai. Kalau rambutan Binjai. Kalau ayam Kalasan. Ayam Biromaru. Beda lagi tuh. Intinya ini bule Polandia dinikahi pria Sinjai. Ternyata gacor juga raja-raja. Yang Harim ini Polandia. Harim sto Sinjai tidak? Tidak, ini bule Polandia dinikahi pria Sinjai. Berarti Harim yang bule. Harim yang bule. Pria Sinjai yang menikahi. Boyong 26 orang keluarga. Hadiri resepsi ke Sinjai. Tunggu, 26 orang keluarga. Keluarganya bule Polandia. 26
kepala keluarga. Tidak 26 Atau orang. cuma 26 orang? 26 orang. Oh, 26 orang. Lumayan itu dari Polandia kemarin. Oh, dari Polandia. Nah, ini nanti Berarti ada Lewandowski di situ. Lewandowski ucapkan terima kasih dari keluarga. ini susah juga nih kalau ini berita viral. Nanti ini kasih standar yang tinggi lagi untuk cowok-cowok kalau mau balamar tuh. Iya sih. Ana cari hari. Berarti Sinjai Polandia ada hubungan. Ada hubungan darah sudah. Ada hubungan diplomasi sudah. Sinjai Polandia hubungan diplomasi. Terus ternyata kakeknya Lewandowski. Kemarin Lewandowski main di Sinjai sudah. Sinjai. Itu nanti susah nih kalau misalnya kita balamar. Terus si pengantin ceweknya minta datangi keluarganya dari kabupaten mana. Baru kita misalnya tidak punya uang, baru bilang itu yang dari Polandia saya dia datangi. Masa kau cuma dari ini kau tidak datangi. Terus kalau saya bilang, sate pakai kau. Kau kalau mau dan saya kasih datang keluarga aku dari Pantai Timur 2 bis. Langsung, ada uang. Yang ini saja dari Polandia bisa datang. Iya. Betul. Ya, gitu. Terpaksa Tidak, masa Pantai Timur lebih jauh dari Polandia. Kalau Polandia naik pesawat nah. Iya. Kalau Pantai Timur lewat lewat jalan kebun kopi. Belum lagi buka tutup jalan. Iya. Kenapa buka tutup jalan terus itu? Terus jalan. Proyek abadi katanya. Maksudnya itu tandanya. Tapi tidak dari CV abadi yang kerja. dari sama kecil. Iya sudah lama Begini. memang. Ganti ada saya di sini dalam sini. Di sini. Ada saya di sini sama kecil. Ya ada lagi edit itu. Kerjamu itu kan. Maksudnya itu kan harus di-update terus proyeknya. Itu menunjukkan kalau pemerintahnya kita itu serius. Ketinggalan. Betul. Perhatian ya. Perhatian terhadap infrastruktur apa namanya ini? Transportasi dan mobilisasi. bukan. Transportasi dan apa? Itulah. Pokoknya adalah. Saya lupa sudah lagi. Iya. Begitu jalur-jalur transportasi itu apa namanya? Fasilitas transportasinya itu. Penunjang jalan dan lain sebagainya. Sabar, ini kan pria Sinjai menikahi harim Polandia. Kok ada ketertarikan sama harim bule? Ada, tapi saya lebih ke sih. Apa namanya? Kuwait. Orang-orang Kuwait gitu. Serius. Uzbek ya? Iya, daripada Eropa saya lebih ke Timur. Asia Pasifik. Berarti yang hidung-hidung tinggi juga itu. Iya, supaya bagus keturunan sedikit. Kayaknya keren. kenapa orang bule yang banyak suka orang Indonesia, bukan orang Indonesia yang banyak. Itu juga betul karena eksotik, Eksotik. eye catching, estetik. Saya mau kasih terus, saya takut. Saya juga ini sama pembahasan yang sebentar nanti di warung kopi saya mau bahas. Lanjut yang terakhir. Nah, viral lowongan kerja, duduk di kafe dibayar 100.000. Kalau begini pekerjaannya apa? Halal. Ini halal tidak ini? Halal mudarat atau Duduk dibayar hal 100.000. bagus. Halal. Karena tiada tuh. Tidak larangan. Maksudnya justru enak kok duduk kodan. Duduk baru dikasih 100.000. Memang kemarin di Jakarta memang ada yang begini. Oh, itu Buat ada tujuannya. Tidak mungkin juga dia kadang mau bayar tidak ada tujuan. kadang buat kafe yang masih baru-baru. Oh, biar dilihat rame. Iya. Rame baru biasa dia undang influencer juga. Tapi kalau misal kopinya ini ada nuansa-nuansa Islami, Ustadz yang dia undang. Betul. Nah, kalau misalnya dia nuansa Islami baru untuk anak muda, Ustadz yang anak muda dia undang. Muda yang influencer. Iya. Berarti tergantung segmentednya anunya. Iya, Mungkin ini bisa jadi juga jadi pekerjaan apa? Pekerjaan lain gitu, selain jadi volunteer konser. Oh iya betul. Duduk di kafe. Kenapa jadi selain jadi volunteer konser? Sangat tidak apple. Iya. Tidak, saya banyak Oh, kerjaan. berarti kau bilang orang-orang yang sering jadi volunteer konser suka nongkrong. Kerjanya cuma duduk di volunteer konser. Biasa kan yang cuma duduk-duduk gitu tidak kerja tiba-tiba bikin konser kan. Baru konsernya tidak jadi. Saya tidak mau. Kau bilang ya sulit saya bilang. Tidak, maksudnya kan banyak kerjaan alternatif kayak kerja remote. Padahal dia volunteer konser juga. Kerja remote. Sudah sih volunteer konser, Pak. Kerja remote. Kayak dia dari luar Ya, work from home. Oh, begitu. Remote working. Banyak istilah-istilah saat itu. Bukan remote dikerus. Iya, saya kira kerja remote. Memang kerja remote. Remote dikerja. Bukan. Gitu. Duduk di kafe sekarang. Betul. Nah, itu sekarang kan banyak sekali variasi-variasi pekerjaan.
Itu sebenarnya adakah diatur dalam agamanya kita soal kayak ya mana pekerjaan yang baik, mana yang Jelas tidak? ada. Yang penting tidak riba. Iya, pendapatan apa maksudnya kerjanya ini halal atau tidak. Kayak kerja di klub kan tidak mungkin ya. Ada rambu-rambu yang seperti itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya lowongan kerja duduk-duduk di kafe dibayar 100.000, kafenya jual alkohol. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh Tapi berarti. tidak dipesan. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh karena secara tidak langsung dia Ikut iya, mempromosikan. mempromosikan di situ. Kafe-kafe yang jual alkohol. Kayak begitu. Kalau di bar kita bajual boleh. Maksudnya? Maksudnya ini ada bar, baru kita bajual di dalamnya. Kita datang masuk baju ayam geprek. Assalamualaikum Kak. Permisi mau jual ayam geprek. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak. Jangan pokoknya tempat-tempat yang seperti itu jangan didatangi. Dorang tidak mau beli juga. Man, kau tahu Pantola? Oh, kau beli kemarin pas di klub. Tidak. Oh, siapa bicara di Cepi kan? Cepi. Oh, di klub kau beli. Di klub kau beli. Zami Pramudia. Iya, katanya dia beli di klub. Ini fotonya. Wah, dia beli di klub. Klub Barcelona. Tidak. Temanku saya tahu di sini bye-bye semua. Bye-bye kamu. Bye-bye. Berarti halal itu kayak misika tawari rotinya itu masih halal kan? Iya, justru itu berdagang. Berdagang. Yang penting ya kayak misalnya tadi kalau misalnya lowongan kerja seperti ini ternyata cek per cek kafenya itu jual alkohol itu tidak Iya. boleh. Tapi menarik itu yang ditanya tadi. Misalnya kita jual yang halal, bukan kita yang di situ. Tapi di tempat yang haram. Tapi di tempat yang haram. Jangan. Tapi berdakwah di klub-klub tidak apa-apa. Bagaimana? Indonesia itu Bagaimana? Lebih aman dakwah di TikTok. Lebih aman ya? Iya. Oh berarti tidak boleh. Walaupun kita jual ayam geprek, misalnya parfum bakarat. Misalnya saya jual parfum bakarat dan parfum malaikat susu subuh. Cuma saya gelar di emperan depan klub gitu. Contoh terbaik dalam berdakwah itu Nabi. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah Nabi Muhammad itu datangi klub-klub, maksudnya tempat-tempat maksiat. Iya, teman-teman. Memang di sana tidak ada klub memang. masa Iya, maksudnya tempat-tempat maksiat. masa zaman sahabat ada you're invited? Itu bagaimana nih? Jadi dia Zaman sahabat ada you're dia hanya berteman dengan orang-orang yang suka ke klub. Iya. Hanya berteman, Iya. hanya berteman. Tidak pernah ke klub. Tapi dia ikut promosikan Insta story you're invited to acara klub. Tidak boleh. Tapi tidak datang. Hatta tidak datang. Hatta. Sabanter yang lihat tertarik. Betul. Dosanya Didi. Iya, walaupun bukan dia yang diundang pada saat itu, tapi dia ada klub. Ya, dia ikut story. Iya, berarti ini ada klub di sini. Oh, nanti besok Sam datang. Nah, dia tahu dari situ kan? Nah, itu udah boleh. Jadi jangan menyebarkan Iya, informasi. segala sesuatu yang haram itu jangan dipromosikan. jangan Dosa dipromosikan. jariah. Jadi dosa jariah. Nanti dari situ dikasih tahu, kemarin ada klub di sini. Kau tahu dari mana? Dari story-nya Anu. Ente lagi kena. Nah, Dosa. itu saya Iya. tidak saya, bukan saya. Terus saya, bukan saya. Biasa bilang. anak-anak apa begitu? Anak-anak skena. You're invited. Beda. Oh, Kalau beda. ada skena tidak you're invited itu. Oh, tidak sebegitunya. Tidak sebegitunya. Anak skena itu mentok-mentok duduk-duduk di kafe-kafe kerikil. Oh, yang ini apa? Yang Masih poster. ada pondasi-pondasinya. Iya. Industrial. Iya, industrial. Industrial. Yang kursinya kayak punden berundak gitu. Kayak gitu. Gitu-gitu Iya, iya. kalau ada Oh, skena. begitu. Iya. Siap, Yang siap. ada kalau baristanya ada tulisan situ tip move Tip. on. Oh. Modal move on. Trip ke Bali. Betul. Tiap pernah saya lihat ada yang minta tip umroh. Tidak ada. Mungkin ada stok kan biasa kriteria baristanya itu pipi cabi, kelahiran 97, sarjana ilmu komunikasi. Kenapa spesifik sekali? Pipi cabi, kacamata, sarjana ilmu komunikasi. biasa. Harim, kalau Harim. Begitu sih, cowok. Tato kecil di sini. Bah. Itu starter pack-nya kalau anak skena. Astagfirullahaladzim, ya, itulah Beda dia itu, sebenarnya. beda skenanya yang you're invited kan. Keren. Oke, sepertinya itu saja untuk pembahasan kita kali ini untuk sekedar mengamankan episode ini supaya tetap tayang. Jadi tadi itu Tadi itu hanya refleksi sekedar- dirinya kita Iya, orang sendiri. kita orang saja. Jadi tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tidak bermaksud untuk mencari musuh juga. namanya saja pura-pura tahu. Pura-pura tahu, kita cuma Iya, pura-pura tahu di pura-pura sini. tahu Dan saja. kita bukan berarti kita mengkritik pihak-pihak yang lain, kita kritiknya kita yang paling benar. Iya, ini Tapi- hanya bentuk
reaction saja. Jadi kritiknya kita ini mungkin bisa dijadikan bahan untuk diskusi lebih lanjut. Betul. Cuman kalau dipanggil juga teh mana? juga teh mana? Maksudnya ya diskusian imajinasi betul. Maksudnya diskusi tipis-tipis. Itu cuma mencari kasih tawaran-tawaran saja. Tidak usah diambil hati. Tawaran? Tawaran kayak ternyata begini. Iya, ternyata yang terjadi di dunia ini begini dan perspektifnya dalam agama ini seperti ini. Gitu saja. Dan teman-teman silakan cari kayak masih kurang yakin. Ada referensi yang valid. Di buku, di YouTube sekarang banyak. Iya, begitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin merasa mungkin kayak tersinggung dengan konten-konten yang tadi, ya sebenarnya suruh tersinggung. Bukan. Oh, berarti ada niat basinggung orang. Tidak ada niat. Kalau dibilang Panji atau Coki ya, dia bilang ketersinggungan itu bukan diberi, tapi diambil. Kalau tersinggung, salah sendiri. Saya minta maaf duluan. Chandra minta maaf duluan. Sebelum Anda saya sudah lebih dulu. Oh, sudah. Iya, karena memang Rajal ini yang jebak dari tadi. Memang. Sebenarnya saya dengan Yudi dipaksa. Teman lah. Dipaksa. Sulis dong kan pancing-pancing terus. Dipaksa. Dia teh buktinya kalau dia yang paksa, dia yang kepalanya besar. Ya, betul. Ini nanti diedit di kepalanya besar. Oke. Ini sebenarnya tadi baru besar kepalanya, baru 3 lagi baca apa? Pang begitu. Jadi kayak tadi waktu mau produksi ini yakin ke ini Sulis. Saya dan Yudis tidak mau. Wah, yakin gas saja katanya. Begitu dia, yakin. Nanti saya tanggung jawab semuanya. Oke, kita pindah segmen. Kita ke segmen lapor warga. Keren ini segmen yang biasa saya tunggu-tunggu. Lapor warga. Iya, so 2 kali nama aku muncul di sini. Gara-gara Aris. Betul. Yang pertama, kalau yang ini tak usah disensor. Aris apa? Tak usah disensor yang ini. Yang pertama, lapor warga. Kak, kalau dia kasih putus saya karena alasan hijrah, baru habis itu ternyata dia punya pacar baru. Bagaimana itu, Kak? Kalau dia kasih putus saya karena alasan hijrah. Tapi siapa dari siapa ini barang? @darkjokes24. Siapa ini? Pakai second account. Coba berani kalau pakai kalau sudah ya gue. Jelas. Kalau berani pakai first account. Kalau berani pakai first account. Ya apa mungkin. Bagaimana kalau dia putus baru alasannya hijrah. Tapi dia pacaran ulang. Pacar baru. Macam Ram. Itu cuak sekali sih itu. Berarti macam teman kita yang orang Sulbar. Nanti disensor Ram. Ya biar ulang. Supaya masuk. Iya, maksudnya kamu aja dulu. Kalau saya sih yang seperti itu bukan di ya dia pacaran atau tidaknya, tapi ya dia berbohongnya sebenarnya. Kalau tadi berbohongnya, ya sudah lah. Kalau misalnya mau pacaran atau tidak ya tergantung kepercayaan agama masing-masing. Tapi ya jujur lah. Itu biasanya yang kayak begitu itu udah ini salah satu black campaign mengataskan agama. Mengatasnamakan agama dia. Mengatasnamakan. Bolongkos kaki. Bolong. Karena kalau tidak bolong tapi sih pakai. Oke. Betul. Iya kan harus bolong. Ada besok pakai kaki wudu. Ada kaki wudu. Kaki wudu. Ada. Ada. Jadi dibuka begini dia, dibuka dari muka. Ada. Iya. Dari muka. Harus sini. Ada. Kan biasa kalau perempuan yang sudah aurat kan. Oh iya. Jadi tidak saya lagi buka dulu. Oh bagus. Ada. Nah, pendapatmu bagaimana? Soal alasan hijrah tapi cari pacar lain. Ternyata ada pacar lagi. Ternyata ada pacar. Iya, alasan hijrah ternyata dia ada pacar. Dia cari pacar lain berarti. Alasannya putus berarti berbohong. Alasannya putus berbohong. Memang saya dia tolong. Sudah berbohong mengatasnamakan agama lagi. Iya. Cuman pacaran atau bacalek? Cuman betul. Betul juga. Kalau secara bahasa pindah. Iya betul Tapi dia pasti pahamnya etimologi atau apa secara istilah itu. Komi kan duta bahasa komi ini. Iya. Kan hijrah itu artinya berpindah. Iya, berpindah. Siapa tahu pindah dari harim satu ke harim yang lain. Iya, mungkin ceweknya berarti kan dia hijrah ini langsung tahu. Iya. Tapi secara kata pasti yang dipahami. Secara culture juga, secara orang sopam kalau ente bilang hijrah, kajian ente. Iya, berarti mau mendekatkan diri kepada yang di atas. Tapi bisa jadi juga Rajal ini hijrah, tapi masuk Indonesia tanpa pacaran.
Baru dapat pacar baru di situ. Assalamualaikum. Tidak. Tapi kalau menurutku, ada misal contoh kasus lain. Bisa jadi memang dia mau hijrah. So jujur aja ini mau hijrah. Tapi mau hijrah betul-betul dia belajar. Cuman ya namanya masih labil begitu apa semua segala macam. Tiba-tiba di tengah jalan kenal dia godaan harim. Nah, berarti perempuan itu jangan suuzon. Iya, jangan langsung kita bilang berarti hijrah. Ini tidak betul, tidak. Rajanya memang tidak betul. Bisa jadi memang dia sudah jujur mau hijrah ini, mau belajar apa semua segala macam. Cuman tiba-tiba mungkin pas lagi belajar dia itu futur apa namanya futur, lagi malas belajar. Tiba-tiba masuk DM-nya harim. Akhirnya goyang. Walaupun tidak membenarkan tindakannya, tapi mungkin ada alasan di balik itu, ada persepsi lain soal. Lebih bagus sebenarnya solusi ini, solusi. Kalau misal mau putus alasan hijrah, jangan dikasih tahu alasannya. Putus saja. Bilang baru putus bye-bye. Takutnya nanti dia tanya apa alasan putus. Bilang saja saya mau kasih tahu, nanti kau tahu sendiri. Nanti pas dia terajal ini ada TikToknya. Kenapa hijrah ke TikTok? Tidak kan? Maksudnya kan dia bikin konten-konten kan mungkin ya betul. Iya, tiba-tiba lihat sudah di story-storynya sudah ayat Al-Qur'an. Iya, Rajal ini kemana-mana pakai jubah kan bagus. Berarti hijrah. Ini alasannya kemarin. Nah, itu lebih aman insyaallah. Iya kan? Kayak begitu. Betul. Iya, daripada akhirnya jatuhnya berdusta nanti kan. Tapi ceweknya heran, kenapa dia ini hijrah tapi di bio-nya ada BAET apa, part of apa. Siapa tahu kan. Berarti orang hijrah tidak boleh jadi BA. Tidak, siapa tahu. BA kan balehor apa? Brand ambassador. Bukan. Ada kalau kuliah di luar negeri itu gelar itu. Bachelor. Bachelor apa itu? Art store. Iya, gelar. Iya, kayak ustadku ada BA dia. Belakangnya BA. Bachelor. Iya, bachelor itu. Iya, gelar internasional. Kuliahnya Minnesota. Alah jadi ustad. Iya, memang kuliahnya ini pendidikan bahasa Arab. Alah. Yang bachelor Arab. Tidak, bukan BA tadi di. Iya, sudah. Lanjut. Dari They Call Me Chan. Oke, apa pertanyaannya? Kak, saya pacaran tapi cowokku selalu yang kasih ingat saya untuk beribadah. Bagaimana itu? Pacaran tapi bakal ingat sholat subuh. Ingat sholat yang tadi awal-awal kita singgung. Awal-awal kita singgung. Bagaimana itu? Berarti dia menuju kebaikan. Iya, cuman caranya. Iya. Bisa kenapa nanti pacarmu kasih ingat berko sholat? Berarti sudah. Iya. Azan dari kemarin-kemarin. Tahu nama cowoknya Azan. Tidak, bukan begitu. Anaknya Sule berarti. Azam. Iya, maksudku itu azan cukup sekali jadi pengingat. Kayak misal contoh ya, ada satu perkataan dalam bahasa Arab tapi saya terjemahkan saja. Sekarang ini apa yang tidak ba'azan? HP ba'azan. Toa ba'azan. Tapi kita ini tidak terpanggil untuk sholat. Jadi sebaik-baiknya aplikasi itu bukan yang ada di HP, dan sebaik-baiknya teknologi itu bukan toa, tapi hati. Kalau memang hatimu ini bagus, ada panggilan. Iya, ada panggilan kau jawab, kau pergi. Tidak nanti pacarmu panggil baru kau. Baru sebenarnya motivasi sholat karena dikasih ingat pacarnya dipertanyakan. Jadi berubah. Agak dipertanyakan. Tidak fokus juga. Iya. Cepat supaya bisa bapakmu kena sampai tongga dagu. Begitu. Bapakmu kena dulu. Iya, maksudku sudah lah. Betul. Jangan kau percaya di sholat. Papanya suruh sholat saja dia comkas basah mukanya. Badikas hambur-hambur itu sarung. Siapa itu? Jangan percaya. Basah mukanya baru dulu di sejadah sana. Pas papanya tiur-tiur ulang dia. Iya. Betul. Jangan percaya rajal-rajal gitu. Rajal-rajal bagas biasa awalnya itu bagas bangun-bangun sahur dulu. Iya. Lanjut. Jangan sudah percaya. Biasanya itu dekatnya, awalnya PDKT-nya itu waktu pas lebaran baku ucapkan. Minal aidin. Jadi pintu juga itu. Jadi pintu juga. Sen. Agak meresahkan. Tapi bagaimana idealnya ta'aruf? Idealnya ta'aruf itu yang pertama yang jelas pertama harus cari tahu. Kalau misalnya sebelumnya sudah kenal, cari tahu lebih dalam lagi. Bagaimana kita cari tahu lebih dalam itu? Jangan ke dia, tapi cari ke temannya atau ke saudaranya. Hubungi saudaranya. Dia itu kesehariannya di rumah itu bagaimana. Cuman kadang yang namanya saudara atau bestie, teman dekat pasti bajual.
Maksudnya dia jual temannya. Promosi. Iyo, yang bagus-bagus dia kasih tahu. Yang bagus-bagus dia kasih tahu. Makanya perlu juga cari tahu dari teman-teman biasa-biasa saja. Bukan untuk mau cari jeleknya, tidak. Tapi ya mau cari objektifnya. Iya, mau cari objektifnya seperti itu. Lebih bagus lagi kalau langsung datang ke rumah. Nah, langsung datang ke rumah, temu pacenya. Iya, cerita gitu. Iya. Kayak dia cuma dia lihat kan tertutup apa namanya ini? Cadar. Iya. Tapi dia lihat mamanya cantik. Iya. Yakin dia? Cantik kan. Ada lihat misalnya orang tuanya di foto. Ah itu bisa. Tapi misalnya saya mau ta'aruf sama cewek, tapi dia bercadar begitu kan? Kalau tidak salah pernah saya dengar tidak apa-apa dulu saya lihat mukanya untuk meyakinkan. Itu sudah tapi sampai bersama mahramnya di sini. Iya, itu sudah sampai di tahap khitbah. Khitbah ini sudah kayak 90% kau mau nikah ini barang. Setelah kau ta'aruf ini kan perkenalan. Setelah kau ta'aruf tadi kau perkenalan tentang bagaimana kesehariannya, sikapnya, sifatnya itu bagaimana, kau sudah kenali, terus muncul dalam hati, oh sudah hari ini saja kayaknya. Berarti di ta'aruf itu bebet bobot. Betul. Di ta'aruf itu. Cuman kan fitrahnya laki-laki itu memilih. Jadi tetap harus kita lihat juga dan tidak salah kita harus lihat yang cantik, cari yang cantik. Iya kan? Itu demi kepuasan kan apa semua segala macam itu juga penting. Nah, datang lihat dia punya muka itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau memang sudah sampai di tahap khitbah karena banyak juga kasus sangat disayangkan apalagi di Jakarta. Banyak kasus sudah sampai di tahap khitbah tiba-tiba rajalnya mungkin karena tidak sesuai seleranya tiba-tiba hilang tanpa kabar. Nah, ini juga tidak betul. Walaupun sebenarnya setelah khitbah kau sudah lihat harimnya ini masih boleh kau mengatakan batal, masih boleh. Tapi sangat disayangkan. Sangat tidak patut sebenarnya. Tidak etis. Iya, sangat tidak etis seperti itu. Bisa berarti sekarang kita jomblo visabilillah saja dan hijau lumut. Oke, teman-teman. Masih ada kah lapor warga atau tidak? Terima kasih banyak sudah diundang di sini. Ya, selama nonton itu saya kapan saya bisa diundang di sini? Iya. Seru kan? Seru. Pokoknya yang bakar ingat ini editor. Bakar ingat ini editor. Pokoknya kalau ada yang merasa tersinggung itu diambil. Jangan juga kita salahkan yang tidak tersinggung. ini sulis sudah closing. Coba bagaimana klarifikasi coba. Ada kami bermaksud. Tidak aman. Ente closing. Terima kasih telah menonton sampai sini warga sekitar dan ketahuilah bahwa nama programnya ini pura-pura tahu. Jadi kita pura-pura tahu. Betul. Kita sebenarnya bukan orang yang ahli dalam Betul. Hal-hal yang kita bahas tadi, tapi karena kita yang lucu, jadi kita yang tampil depan kamera, oke? Jadi kalau kamu mau begini juga, makanya lucu. Tidak main-main. Jadi ya itu. Tapi ya, lucu juga Ustadz bikin day in my life. Oke. Sekian. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Dan semoga tidak tersinggung. Kita minta maaf memang kalau mau tersinggung. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.